Sebenarnya untuk metode transportasi ini, kita akan mempelajari cara untuk menyelesaikan masalah yang hampir sama dengan masalah penugasan yang kita bahas waktu pertama kali. Masih ingat? Masih ingat dengan assignment atau penugasan perihal penugasan ini ada di modul pertama. Jadi kita bahas yang pertama kali. Masih ingatkah? Loh, kok nggak ada suara? Nggak ada suaranya kah? Tadi katanya kedengaran. Iya kah? Halo, tes tes. Kedengaran suara saya kah? Oh, oke. Saya lanjutkan. Jadi, masalah penugasan yang dulu kita pelajari, itu kita berusaha untuk meminimumkan biaya atau meminimumkan pengorbanan dengan mencari distribusi yang paling efektif atau yang paling optimal antara sumber dengan tujuan atau antara tugas pelaku. Oke, kita tunggu, kita sambil jalan sambil menunggu. Nah, untuk yang ini, transportasi ini, itu kita mempelajari masalah yang hampir sama dengan penugasan, namun nanti akan ada sedikit perbedaan. Jadi apa sih metode transportasi itu atau model transportasi itu? Dalam model transportasi, kita memiliki masalah dalam mengirimkan sesuatu yang berhubungan dengan distribusi barang dari beberapa titik pasokan atau sumber ke sejumlah titik permintaan atau tujuan. Jadi bagaimana cara kita untuk mendistribusikan sumber tujuannya. Kalau yang assignment kemarin kan mendistribusikan karyawan ke tugasnya atau tugas ke karyawannya. Tergantung mau meminimumkan atau memaksimumkan. Nah, di sini biasanya kita akan diberi barang di masing-masing sumber dan persyaratan di setiap tujuan. Jadi nanti akan memiliki berapa banyak yang akan kita delivery atau yang akan kita kirim, dan akan ada biaya untuk masing-masing tujuan jika kita ingin mengambil rute tersebut yang harus kita. Nah, tujuan dalam penggunaan metode transportasi ini adalah untuk meminimalkan biaya total transportasi dan produksi atau biaya pengiriman dan produksi. Nah, seperti contohnya dalam masalah transportasi dalam format jaringan. Contohnya di sini kita memiliki 3 pabrik, Evansville sama Fort Lauderdale. Dan gudangnya, ini dalam satu perusahaan yang memiliki 3 pabrik dan 3 gudang. Gudangnya ada di Albuquerque, Boston, sama Cleveland. Nah, dari pabrik pertama ini memiliki 100 unit yang sudah diproduksi. Dan yang kedua memiliki 300 unit dan yang ketiga memiliki 300 unit. Nah, sedangkan ketika dari pabrik ini ingin mengirim ke gudang, gudangnya juga memiliki kapasitas penyimpanan. Gudang yang pertama memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 300. Gudang yang kedua memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 200 dan yang ketiga juga. Jadi, untuk satu pabrik dia ada 3 kemungkinan pengiriman.
satu pabrik bisa mengirimkan 3 gudang. Jadi masing-masing pabrik ini bisa mengirim 3 gudang. Namun, hal ini kita harus meneliti rute mana yang akan meminimalkan biaya pengiriman. Nah, di sini kita memiliki 2 umum untuk mengembangkan solusi awal, yaitu kita mengenalnya dengan metode Northwest Corner dan juga Vogel. Nah, untuk solusi awal, dia ini dievaluasi baik dengan stepping stone method dan modified distribution method. Jadi, teknik mengembangkan solusi awal itu ada 2, yaitu Northwest Corner dan pendekatan Vogel. Dan untuk evaluasi solusi tersebut juga ada 2 pendekatan, stepping stone sama modi. Jadi kita mengembangkan dulu solusi awal tersebut, kemudian mengevaluasinya dengan metode berbeda. Nah, kita akan bahas satu-satu tentang metode ini. Namun, untuk pertemuan hari ini, kita hanya akan membahas masalah penugasan yang menggunakan masalah-masalah transportasi ini Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa, silakan bergabung. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas penyelesaian masalah transportasi dengan menggunakan metode stepping stone. Yang untuk pertemuan selanjutnya atau ketika TTM kita akan membahas tentang metode. Nah, bentar. Jadi contohnya di sini saya kasih kasus dulu untuk memberikan contoh bagaimana menyelesaikan masalah transportasi ini menggunakan metode stepping stone atau batu loncatan, stone corner. Jadi di sini Executive Furniture Corporation memproduksi meja kantor di 3 lokasi. Jadi 3 pabrik yang saya sebutkan tadi itu adalah milik Executive Furniture Corporation. Nah, perusahaan ingin mendistribusikan meja hasil produksinya melalui gudang regional atau ke gudang regional yang terletak di Boston, Albuquerque, sama Cleveland. Perkiraan kapasitas produksi bulanan setiap dan meja yang diperlukan pada gudang atau yang akan dikirimkan ke setiap gudang itu ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Titik 1 ini tadi. Jadi ini unit yang diproduksi oleh masing-masing pabrik dan ini kapasitas gudang dalam menyimpan hasil. Nah, untuk biaya produksi pada ketiga pabrik tersebut kita asumsikan sama. Jadi satu-satunya biaya yang relevan adalah pengiriman dari setiap sumber ke setiap tujuan. Dan biayanya adalah konstan. Itu tidak peduli untuk kuantitas yang dikirim. Nah, transportasi dapat digambarkan sebagai cara untuk memilih rute pelayaran yang akan digunakan dan jumlah meja yang akan dikirimkan pada setiap rute sehingga dapat meminimalkan biaya transportasi total. Jadi, biaya yang akan kita keluarkan dalam mengirim barang itu tergantung dengan berapa banyak barang yang akan dikirim. Namun,
Hal ini juga tergantung berapa daya tampung untuk masing-masing gudang. Oleh karena itu, pembatasan mengenai kapasitas pabrik dan persyaratan gudang harus diperhatikan. Ingat, di gudang ada memiliki kapasitas penyimpanan. Nah, itu harus diperhatikan. Meskipunlah ada satu pabrik yang ketika kita ingin mengoptimalkan pengiriman ke sana karena biayanya lebih rendah, namun pabrik ini memiliki kapasitas penyimpanan. Jadi harus dievaluasi lagi untuk menggunakan atau memilih jalur pengiriman yang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita menyiapkan tabel transportasi. Tujuannya adalah untuk merangkum semua data yang relevan dan melacak perhitungan algoritmanya. Jadi, seperti tabel di bawah ini merupakan biaya pengiriman per meja oleh Executive Furniture untuk perusahaan Executive Furniture ini. Jadi, dari pabrik ini ke gudang ini, masing-masing memiliki biaya yang berbeda-beda. Untuk Des Moines ke Albuquerque dia $5, ke Boston ada $4, ada $3, dan seterusnya hingga dari Fort Lauderdale ke Cleveland dia harus mengeluarkan $5 untuk per mejanya, pengiriman per mejanya. Dari sini bisa dipahami. Oke, selamat datang Mas Taufik. Long time no see maksudnya. Terakhir ketemu TTM ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi ada batasan penyimpanan pada masing-masing gudang. Kita juga dihadapkan pada biaya pengiriman yang berbeda-beda. Jadi nanti outcome-nya atau hasilnya akan berbeda pula, atau biaya yang harus dikeluarkan untuk masing-masing rute akan berbeda. Berikut ini merupakan lokasi geografis dari pabrik dan gudang perusahaan Executive Furniture. Jadi, untuk gambar ini merupakan pabrik dan untuk gambar ini merupakan gudang. Jadi pabriknya ada di sini 1, 2, dan 3 dan gudangnya ini 2, dan 3. Nah, dari sini kita akan menganalisis rute mana yang akan meminimalkan biayanya. Nah, tadi saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menyiapkan tabel transportasi. Nah, ini merupakan tabel transportasi dari perusahaan Executive Furniture. Jadi langkah pertama kita membuat tabel seperti ini. Pernah main bowling nggak? Pernah main bowling? Kalau kalian pernah main bowling atau sering main bowling, kalian akan familiar tabel ini, iya kan? Ketika kita main bowling, kita ada layar seperti komputer kecil gitu. Tapi itu hanya untuk record skor kita. Nah, bentuknya seperti ini kan? Iya nggak? Oke, itu hanya guyonan saja. Jadi balik lagi. Oke, seperti tabel sederhana kita tadi, ini untuk pabrik dan ini untuk gudang. Nah, untuk kolom yang ini, capacity ini merupakan kuota gudang, kuota penyimpanan gudang.